Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak ustazah? Semoga selalu sehat ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak, yaitu dengan materi adab bergaul. Nah, seperti apa sih adab-adab kita bergaul terhadap orang tua? Oke, Islam mengajarkan kepada kita agar menghormati sesama manusia, terlebih lagi terhadap orang yang lebih tua. Seperti apa orang yang lebih tua itu? Orang yang lebih tua adalah seperti kakek, nenek, ibu dan bapak, dan juga kakak di rumah serta kakak kelas kita yang berada di sekolah, yang berada di sekolah. Nah, bagaimana cara kita menjaga adab terhadap orang yang lebih tua? Oke, di sini Ustazah sebutkan ada 5 poin. Nah, apa aja itu? Yang pertama, apabila berjumpa hendaknya mengucapkan salam. Ya, apabila kita berjumpa dengan orang yang lebih tua, hendaknya kita terlebih dahulu yang mengucapkan salam. Terus yang kedua, berbicara harus dengan sopan santun. Ya, karena kita lebih kecil atau lebih muda, maka kita terhadap orang yang lebih tua berbicara harus dengan sopan dan santun. Terus yang ketiga, tidak berbicara dengan berteriak atau kencang-kencang terhadap orang yang lebih tua. Berbicaralah dengan sopan atau dengan lengan lembut. Terus yang keempat, apabila diberi nasihat terhadap orang yang lebih tua, maka kita harus mendengarkannya. Iya, kalau kita diberi nasihat terhadap orang yang lebih tua, maka kita harus mendengarkannya. Terus yang kelima, harus berbuat baik kepada mereka dan membantu semampunya. Ya, kita harus berbuat baik kepada membereka dan membantu semampunya. Apabila kita bisa membantunya dan orang itu memerlukan bantuan, maka kita harus membantunya dengan semampu kita. Kalau memang kita dibutuhkan atau perlu atau orang yang lebih tua itu memerlukan bantuan kita, maka kita harus membantunya. Ya, membantunya harus dengan ikhlas. Nah, di sini ada hadis yang mengatakan ihtarim man fauqok, yang artinya hormatilah yang lebih tua darimu. Ya, apabila kita menghormati orang yang lebih tua, niscaya mereka akan sayang kepada kita dan mau membantu kesulitan kita. Ya, apabila kita menghormati orang yang lebih tua, maka pasti mereka juga akan menghormati kita. Tapi apabila kita tidak menghormati mereka, maka mereka pun begitu, tidak akan menghormati kita. Berarti kita harus lebih menghormati orang yang lebih tua agar mereka sayang dan menghormati kita juga. Oke, tadi kita sudah membahas adab bergaul dengan yang lebih tua. Nah, sekarang kita akan membahas adab bergaul dengan yang lebih muda. Nah, bagaimana cara adab bergaul dengan yang lebih muda? Oke, orang yang lebih muda usianya daripada kita, maka kita sebut dengan sebutan adik. Sedangkan orang yang usianya lebih tua daripada kita, maka kita sebut dengan sebutan orang tua. Nah, bagaimana cara kita menjaga adab bergaul dengan yang lebih muda dari kita? Yang pertama itu kita harus menyayanginya. Dan yang kedua, memberikan contoh yang baik. Iya, contoh yang baik kepada adik-adik kita. Terus yang ketiga, ucapan kita harus sopan agar menjadi contoh yang baik untuk adik-adik kita. Nah, yang keempat, apabila adik atau orang yang lebih muda daripada kita berbuat salah, maka harus menasehatinya. Nah, yang kelima, apabila ia membutuhkan pertolongan, maka kita harus membantunya.
membantunya. Iya, apabila orang yang lebih muda daripada kita atau adik kita yang lagi membutuhkan pertolongan, maka kita harus menolongnya. Contoh kecilnya, misalnya adik kita lagi ada pekerjaan rumah atau PR dari gurunya, maka tugas kita adalah membantunya, harus membantunya. Nah, di sini ada ayat yang mengatakan irham madunak, yang artinya sayangilah yang lebih kecil darimu. Oke, apabila kita menyayangi adik atau orang yang lebih kecil dari kita, niscaya mereka akan menghormat kepada kita dan mau mengikuti nasihat kita. Ya, kalau kita menyayanginya, menghormatinya, maka dia akan menghormati kita juga dan akan mendengarkan nasihat dari kita. Tapi apabila kita tidak menyayanginya, terus kita kasar, berbicara dengan tidak sopan, maka hal yang kita lakukan akan mereka contoh juga kepada kita. Mereka pun akan berbicara dengan kasar, tidak sopan, dan tidak akan menghormati kita. Tapi sebaliknya, kalau kita sayang, kita menghormati beliau, kita menghormati dia, maka dia juga akan sayang dan menghormati kita serta mau menerima nasihat-nasihat dari kita. Oke, cukup sekian penjelasan materi dari Ustazah. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf, dan kepada Allah Ustazah mohon ampun. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.